Hai, kenalkan, nama saya Mama Sayang. Di channel ini saya akan berbagi secuil dari begitu banyaknya ragamnya tentang pelajaran mengenai kesehatan. Dalam episode ini saya akan membawa berita tentang dugaan kanker leher rahim. Dalam bahasa medisnya, suspek CA cervix. CA cervix ini sangat ditakuti oleh kaum hawa. Bagaimana tidak, karena CA cervix pembunuh tertinggi. Menurut hasil survei, prevalensi sebanyak 12% lebih di Indonesia. Sangat jarang diketahui awal mulanya, tapi akan terdeteksi setelah stadium 3, 4, atau setelah sulit untuk ditangani. Memang ada pemeriksaan yang awal untuk CA cervix ini, semisal pemeriksaan IVA. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak para wanita yang bersedia untuk diperiksa, meski kadang juga pada pemeriksaan IVA ini perlu lagi pembuktian melalui pemeriksaan pap smear misalnya. Biasanya kalau sudah terduga melalui pemeriksaan IVA ini, para wanita sudah down dan stres duluan, yang mengakibatkan jatuh ke dalam perburukan, di mana salah satu pemicu CA cervix berkembang adalah stres. Tapi mari saya beritahu bagaimana para wanita akan tahu tanda dini kehadiran penyakit tersebut dalam diri kita, sehingga akan lebih sangat mudah pencegahan berkembangnya dan menghambat pertumbuhannya. Jika kita terdeteksi penyakit ini, tidak usah takut, jangan stres, berpikir positif, minta kekuatan dari Tuhan untuk melawan penyakit ini. Ada 4 macam tanda awal. 1. Otot betis sering seperti digigit-gigit. Apakah rematik? Apakah asam urat? Gigitan yang sering dirasa di otot betis kadang menjalar ke lutut, itu benar-benar tidak enak. Paling kita sukai kalau digigit-gigit adalah dipijat sepanjang hari. Biasanya tidak begitu nyata pada siang hari karena aktivitas, tapi sangat mengganggu pada malam hari karena tidak beraktivitas lagi dan nyata sampai ke jantung. Saat diperiksa di laboratorium mengenai asam uratnya, bisa positif hasilnya, bisa juga negatif hasilnya. Tapi saat dikonsumsi obat asam urat atau obat rematik, maka yang terjadi adalah tidak ngefek sedikit pun obat asam urat atau obat rematik ini terhadap rasa digigit-gigit di otot dan betis. Tidak menurun rasa gigitannya, tidak sembuh rasa gigitannya. Ini berlangsung setiap hari, siang dan malam. 2. Tidak bisa tidur. Oleh karena gigitan-gigitan di otot betis ini, maka malam hari tidak bisa tidur. Rasa kaki tidak enak, dan sepanjang malam hanya bertempur dengan tidak enak, karena terutama kaki dan otot betis ini rasa tidak nyaman. Akhirnya menjelang pagi baru bisa tidur, itu pun sangat sedikit sekali. Kondisi ini akan menyebabkan seseorang kelelahan, pucat saat bangun karena kurang tidur, mudah stres, tidak sehatnya organ metabolisme kita karena menurun fungsinya. Lidah ada tahi lalat di sebelah kanan, kecil, mula-mula samar, lama-lama tebal, lebar, dan rame. Saraf pengecap asin menurun atau kurang sensitif. 4. Ini adalah tanda paling awal sebenarnya, tapi banyak tidak sadar. Adanya saluran berkemih kita yang abnormal. Kita jadi memiliki 2 saluran berkemih, satu yang normal, satu yang abnormal. Saat kita berkemih sering ada keluar dari saluran yang abnormal. Juga selain saat kita berkemih ada juga dari saluran yang normal. Ternyata saluran abnormal ini adalah terowongan yang nantinya akan mengeluarkan darah baik sedikit atau banyak atau melimpah sesuai dengan situasi stadiumnya. Contohnya terjadi pada orang yang menopause. Seharusnya mereka yang menopause tidak ada lagi datang haid, tapi pada situasi stadium itu untuk haidnya datang lagi. Itu sebabnya di dunia medis ini dikatakan salah satu tanda terjadinya CA cervix awal. Walau kadang setelah dilakukan pemeriksaan lanjut sudah pada stadium lanjut. Lalu bagaimana cara mengatasi penyakit ini sebelum berkembang?
Sebelum lanjut ke fase-fase perburukan, bisa dicegah? Ya bisa, itu berita baiknya. Oke, kita lanjutkan di episode berikutnya. Ikuti terus ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.